Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Pendidikan. Kedokteran nuklir bukan lahan basah. Satu lagi alternatif menjadi dokter spesialis, yakni dengan gelar spesialis kedokteran nuklir (SPKN). Siapa berminat? Tak salah bila orang bijak bilang, buah kesabaran itu sukacita. Buktinya, setelah berjuang 10 tahun, Oktober lalu, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) Bandung berhasil mengantongi SK Dirjen Pendidikan Tinggi untuk membuka program pendidikan spesialis kedokteran nuklir. Program studi baru ini pada awal tahun depan mulai menerima mahasiswa baru, yaitu mereka yang bergelar dokter umum dengan persyaratan ketat. Mahasiswa wajib menyelesaikan 50-60 satuan kredit semester selama 3-3,5 tahun dengan biaya Rp750.000 untuk dokter rumah sakit negeri atau Rp1,5 juta untuk dokter rumah sakit swasta. Staf pengajarnya 6 orang, 3 pengajar pendidikan klinik dan 3 lagi pendidikan basic. Bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Nasional, tapi tidak tertutup kemungkinan menambah pelajar dari spesialisasi lain, kata Profesor Dr. Haji Johan Sabri Masyur, SPPDKE SPKN, yang juga Kepala Bagian Ilmu Kedokteran Nuklir FK Unpad. Adapun mata kuliahnya sudah pasti berbau serba nuklir, perangkat deteksi radiasi, keselamatan radiasi, radiofarmasi, dan aplikasi klinik. Kurikulumnya diadopsi dari teknologi yang berkembang di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Karena mampu melihat tubuh secara transparan, nuklir sangat membantu ilmu kedokteran dalam menentukan diagnostik dan terapi. Saat ini di Indonesia ada sekitar 15 rumah sakit yang memiliki unit kedokteran nuklir, 7 diantaranya di Jakarta. Sayang, fasilitas tersebut tak diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebenarnya perkembangan ilmu kedokteran harus dibarengi dengan regenerasi. Tanpa SDM yang berkualitas, peralatan secanggih apapun tidak ada artinya, ujar Profesor Johan, spesialis kedokteran nuklir lulusan Institut Kedokteran Nuklir di Utrecht, Belanda. Bahkan kedokteran nuklir di sini belum mendapat perhatian yang layak. Akibatnya, status para dokter yang mengambil spesialisasi kedokteran nuklir di luar negeri tak beda dengan dokter umum. Itu sebabnya tekad untuk menjadikan kedokteran nuklir sebagai program studi tersendiri semakin bulat. Dibutuhkan idealisme.
Sebenarnya kedokteran nuklir bukanlah barang baru di Indonesia. Sejak tahun 1970 misalnya, di Rumah Sakit Hasan Sadikin (Bandung) sudah berdiri Balai Kedokteran Nuklir Departemen Kesehatan 5 tahun setelah Presiden Soekarno meresmikan pusat reaktor nuklir di Bandung. 18 tahun kemudian, Profesor Johan yang juga Ketua Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia merintis program studi spesialis kedokteran nuklir. Reaksi pertama muncul dari Ikatan Ahli Radiologi yang menganggap kedokteran nuklir sebagai subspesialisasi radiologi. Menurut Profesor Johan, jika dilihat dari sudut radiasinya, ya memang benar. Tapi yang jadi soal bukan kemana kedokteran nuklir menginduk, melainkan mempersiapkan SDM yang berkualitas. Di lain pihak, fobia masyarakat yang alergi terhadap teknologi nuklir juga menjadi penghambat. Ketika itu muncul isu radiasi akibat nuklir bisa mengakibatkan kemandulan, impotensi, dan kanker. Padahal radiasi dalam ilmu kedokteran sangat rendah. Bahkan besar radiasinya lebih rendah daripada radiasi diagnostik Ronsen. Meski kekhawatiran masyarakat tidak terbukti, baru pada tahun 1993 Ikatan Dokter Indonesia mengakui kedokteran nuklir sebagai spesialisasi. 3 tahun kemudian menyusul Konsorsium Ilmu Kesehatan menyetujui pembukaan program studinya, dan akhirnya 26 Oktober 1998 lalu pembukaan program studi spesialis kedokteran nuklir disetujui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen P dan K. Meski sangat dibutuhkan dalam menentukan diagnostik dan terapi, kedokteran nuklir bukan lahan basah. Mungkin itu pula yang menghambat para dokter umum untuk mendalaminya. Itu sebabnya Profesor Johan berujar, dokter spesialis nuklir memang tak mungkin bisa kaya, sebab di bidang ini dibutuhkan sedikit idealisme. Puji Sumedih _laporan Rudianto P. Bandung. D dan R 19 Desember 1998 halaman 70.